Maaf Pak, itu Ya. ada yang belum karena apa namanya sinyal. Ya, nggak apa. Diisi nggak apa. Nih, ada 18 yang diisi. Kelihatan saya ya sekarang ya? Wah, maksudnya jawabannya kelihatan sekarang ya? Kelihatan Pak. Kita, ya, ada yang ada kimia farmasi. Kimia organik sudah ya berarti ya? Semester 1 ya, betul ya? Organik sudah. Kemudian apa? Di semester 2 apa yang hubungannya dengan farmasi? Apa? Kimia. Selain kimia organik dan kimia farmasi. Apalagi? Jadi jawabannya ada yang kimia farmasi adalah bahan yang digunakan adalah pada obat. Kemudian secara kimia. Kimia farmasi mempelajari tentang lingkup bahan kimia dan dalam kaitannya dengan bahan farmasi yaitu obat. Oke. Ilmu yang belajar tentang gabungan kimia dan farmasi mengenai pembuatan zat farmasi dari sintetik. Oke. Ilmu yang belajar tentang struktur zat kimia. Oke. Terus penelitian menguasai tentang gabungan dari kimia dan farmasi. Oke. Ilmu belajar mengenai obat-obatan salah satu bagian dari fakultas farmasi. Bukan dari fakultas farmasi ya, tapi dari cabang ilmu ya. Kemudian ilmu dalam obat dan kimia. Cabang ilmu kimia belajar mengenai pengembangan bahan-bahan mengenai obat. Oke. Bedanya apa dengan kimia organik? Ya. Berfokus pada zat kimia terdapat pada obat, sedang ilmu yang belajar struktur tingkat lebih luas. Ya, jadi lagi kimia farmasi mempelajari mengenai pengembangan kimia farmasi sedang kimia organik masih tentang kimia organik. Ya. Jadi sebenarnya kimia organik lingkupnya lebih kecil. Kalau kimia organik ya cuma sekedar, bukan sekedar ya, tapi mempelajari zatnya saja, sifatnya gimana, terus bentuknya seperti apa, stereokimianya misalnya. Tapi kalau kimia farmasi nanti buat apa sih kira-kira gitu, atau hubungannya apa, nanti kembali lagi ke fungsinya. Ada farmasinya otomatis dia pasti akan untuk obat ya. Tidak hal obat. Oke. Ya. Ilmu dalam bidang obatan. Oke, kalau ilmu organik lingkungan organik ya. Jadi secara tadi ada gambar di belakang, jadi kita bahas ya. Buat apa? Nah, memiliki kandungan, mengetahui sifat kimia. Nah, kalau mengetahui sifat kimia betul, tapi harus ada sambungannya lagi. Setelah kita tahu sifat fisika kimia, terus ngapain? Tentu saja, oh sifat kimia ini ternyata menghasilkan suatu aktivitas, di mana aktivitas itu akan membuat misalnya, oh iya, kalau gugus fungsi atau apa namanya, sifatnya seperti A misalnya akan mempunyai aktivitas antibiotik misalnya seperti itu. Kalau sifatnya B dengan kelarutan B juga ternyata mempunyai seperti itu. Jadi ini pembelajaran terkait bagian farmasi yang dia berjalan jadi oke, bisa ya secara umum seperti ini, walaupun desinfektan. Oke. Jadi kalau tadi nanti kita bahas di belakang ya, secara umum seperti itu ya. Kita butuh kimia farmasi buat apa? Ya, kita nanti akan ke pada seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sekali lagi saya tidak menilai pretest ya. Tetapi tolong jangan disepelekan, karena saya ingin ngerti, oh kalau misalnya kita tanya seperti itu, atau awalnya seperti apa sih, oh ternyata saya pikirnya seperti ini ya. Oke, saya sekarang apa? Sharing saya udah PPT belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi kemarin saya cek-cek
isinya sebenarnya apa sih kimia farmasi atau mungkin ada beberapa yang akan menyebutnya kimia medisinal ya, karena ini mirip ya. Kimia medisinal adalah ilmu yang mempelajari awalannya seperti apa sih, fungsinya seperti apa, kemudian bisa bisa di aneh-aneh seperti apa. Dalam artian aneh-aneh itu, kalau saya punya atom atau molekul seperti ini ya, ada fungsinya seperti ini ya, udah dipelajari ya di kimia organik, ada karboksilat ya, ada keton, ada alkohol. Nah itu kan nanti punya sifat tertentu. Nah kimia medisinal itu nanti akan membuat kalau seperti ini bisa jadi untuk obat ini loh. Nah, gambarannya seperti itu, hampir mirip seperti itu ya, yang diperhatikan di sini ya. Oke, welcome. Very excited for the conversation. Jadi tadi saya bilang bahwa ada beberapa aturan ya, tapi mungkin akan sangat efek nanti pada saat kita udah kelas luring ya, di kota perlambatan, tugas ya, ada tugas, saya harus sampaikan mau tidak mau, hampir semua pasti akan memberikan tugas, walaupun mungkin nggak setiap minggu ya. Jadi resepsi, keaktifan, ada tugas. Oke, tadi udah informasi apa, terus kenapa sih kita harus pelajari kimia ya, terutama kimia farmasi. Tadi kita juga sudah sampaikan bahwa ada apa ya, kalau kita nulis di di himpunan ya, jadi mungkin kalau kimia farmasi itu besar, kimia organiknya di dalamnya. Jadi dia lebih kecil lagi, karena kalau kimia organik ya dia cuma ada atom, ada molekul, ada fungsi, sifatnya seperti apa, misalnya dia punya nomor atom berapa, terus beratnya berapa, ya, kemudian bisa peringatan dengan apa. Menjadi suatu hal, misalnya kalau molekul besar bisa jadi gula, jadi alkaloid, flavonoid. Nah, tapi step berikutnya apa? Setelah kita tahu dia punya fungsi tertentu, step berikutnya adalah ini bisa punya aktivitas seperti ini. Misalnya tadi saya sampaikan antibiotik. Bisa nggak kita bisa tes kan itu, berapa sih antibiotiknya, apakah besar atau kecil atau rendah aktivitas antibiotiknya. Setelah itu, di dalam kimia farmasi lagi atau kimia medisinal tadi, dicek lagi. Kalau di reko-reko, tanda kutip di reko-reko adalah di sintesis atau ditambahin buku, suatu macam, bisa tambah besar nggak ya aktivitas antibiotik? Ya, sekali lagi saya ulang. Kalau kimia organik, kita coba lain atau dengan molekul. Molekulnya itu sifatnya seperti apa, berikatan sama siapa, ya kan? Sifatnya seperti apa, sifat fisika kimia seperti apa, ya kan? Terus kalau jadi ikatannya seperti misalnya alkena, alkuna, alkana seperti apa, ya kan? Nah, next step-nya apa kalau dengan kimia farmasi atau kimia medisinal? Nah, setelah itu kita mau diapain sih itu obatnya? Molekulnya itu. Ternyata kalau dicek ternyata bisa untuk antibiotik. Nah, dengan kimia farmasi bisa nggak sih dinaikkan aktivitas antibiotiknya? Itu dengan itu. Pendekatannya macam-macam, bisa di trial and error, dicoba, bisa dengan komputasi. Nanti di belakang saya sampaikan ya. Terus apa sih what is drug? Apa Mbak Sabri? Mbak Aurora ada? Iya, Pak. Ya, kira-kira Mbak, kalau saya tanya Mbak Aurora nih, mungkin sebelum kuliah sama sudah kuliah udah pikirannya udah berbeda ya. Kalau dulu kalau ditanyain obat itu apa sih Mbak Aurora? Mbak Aurora apa Mbak? Ya, Ya. obat tuh gimana ya? Nggak apa, disampaikan aja, nggak salah kok. Saya nggak bakal ngurangin nilai gitu kan. Apa? Apa? Terserah, bosok udah kuliah kok, bosok nggak ngerti apa Mbak apa gitu.
Aprilia, Elsa, ada? Ya, Pak. Ya, silakan Mbak. Apa Mbak kira-kira? Apa Mbak? Obat itu apa? Salah nggak apa-apa ya, Pak? Enggak, ya Nek. Salah enggak boleh terus dia aku marah. Boleh. Obat adalah sediaan cair atau padat Ya, terus? yang bisa Heeh. menyembuhkan penyakit. Ya, berarti apapun itu ya bentuknya ya, sediaan padat, cair gitu ya, yang bisa menyembuhkan penyakit ya. Oke, terus Mas Rifki nih, Rifki ini Mas ya harusnya ya. Rifki Dwi Pangestuti. Perempuan, Pak. Wah, saya salah lagi. Iya. Maaf ya, Mbak. Gak apa-apa, Pak. Ya, apa? Kira-kira apa, Mbak? Kira-kira apa? Bahan-bahan yang dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit. Oke, mencegah atau menyembuhkan penyakit ya. Oke, tadi yang tadi adalah ada bentuknya ya. Tadi ada cair, kemudian ada apa tadi Pak? Cair, padat ya. Ada Mbak Elsa ya. Dwi Andri Julianto, ini. Iya, Pak. Ya, ini Mas ya ini ya. Iya, Ya, apa Mas? Ada dua tadi. menurut Ya. saya obat Ya, itu tuh bisa dari kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah dan menyembuhkan penyakit atau gejala-gejalanya. Seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, Mas. Panggilannya sama nih, Mas. Dwi Andri Julianto. Andri, Pak. Andri, oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Apa bedanya racun dengan obat? Kalau racun itu kan ini kayak merusak-rusak jaringan. Kalau Oke. obat itu kayak untuk menyembuhkan jaringan yang dirusak oleh racun itu, Pak. Oke. Oke, jadi ada beberapa apa namanya? Ada beberapa ini ya, beberapa pendapat. Oke, sekarang Mas Munif Wijanarto hadir. Aman, Mas? Aman, Pak. Sudah sarapan? Belum. Lah belum, tapi aman Pak ya, Mas. Oke, Mas, tadi disampaikan Mas Andri tadi adalah kalau racun adalah yang merusak gitu ya, Mas ya. Atau menyembuhkan yang kalau obat adalah yang menyembuhkan sesuai yang menyembuhkan sel atau tubuh dari racun tadi. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Kalau overdosis bisa nggak obat disebut racun? Mas Munif, panggilannya sama nih Mas Munif. Mas Munif. Iya, Pak. Ya. Suaranya tadi kurang jelas, Pak. Oh, gini. Diulang, Pak. Ya, kan Mas Andri itu sampaikan bahwa kalau apa bedanya obat dengan racun ya? Kalau racun adalah yang merusak sel, merusak tubuh. Ya, kedengeran Mas ya? Oke. Kemudian Ya, Pak. kalau obat adalah yang menyembuhkan yang sudah dirusak oleh racun tadi. Nah, pertanyaan saya, pada saat kita kelebihan minum obat, bisa nggak sih disebut itu racun? Sebenarnya coba, ya atau tidak? Bisa apa, Pak? Bisa nggak disebut racun obatnya itu kalau kita pas overdosis? Oh, tidak, Pak. Kalau Karena? itu karena apa itu? Dosis obatnya itu bisa berlebihan gitu. Ya, oke. Kemudian terima kasih sudah dikasih pendapat. Satu lagi ya, Mbak Intan Nur Mandasari. Iya, Pak. Dengar ya pertanyaan saya. Bagaimana pada saat seorang pasien itu disebut kelebihan dosis atau mungkin salah? Bisa nggak sih kita disebut obat itu adalah racun? Enggak, Pak. Karena Itu kan obatnya udah apa?
Sudah overdosis kan, jadi Ya. kelebihan obat Kelebihan. itu. Ya, Jadi bukan karena bukan sebab dari itu racun. oke. Oke. Jadi ada lagi yang mau nambahin mungkin setelah sedikit apa ya brainstorming ya. Ya. Oke, jadi kalau draft ya yang dibilang betul tentang masalah menyembuhkan, tentang apa tadi membantu meringankan gejala ya kan, membantu meringankan gejala atau menyembuhkan ya kan, paling banyak emang itu. Cuma kalau garis bawahi obat itu sebenarnya apa sih ya kan gitu. Kalau sekarang suaranya gimana? Jelas nggak? Mbak Anissa? Mbak Anissa Kayak itu Pak, berapa? Kecil-kecil, kadang mengkecil gitu, Pak. Maaf kalau itu ya Pak, saya kadang gitu. Maaf juga ya. Tapi tetap kedengeran ya walaupun agak kecil ya. Beberapa kali ya. nggih Pak. Ya, oke. Kita oke. Jadi satu kita harus ingat bahwa yang namanya obat ya, yang namanya obat itu adalah bahan kimia. Betul nggak? Sepakat ya ini? Obat adalah bahan kimia. Obat adalah bahan kimia. Betul ya? Kedengeran saya? Nggih Pak. Ya. Oke, kemudian ada tadi disebutin ada beberapa macam ya. Yang paling terkenal itu obat ada 2. Dari bahan hewani atau dari tumbuhan ya, atau bisa dibilang obat herbal dengan beberapa klasifikasinya ya, dari jamu sampai ke farmaka. Ada yang dari sintetis dibuat oleh manusia di lab. Ada satu lagi sebenarnya, ada semi sintesis ya, jadi perpaduan antara itu. Jadi dari tumbuhan kemudian kita tambahi seperti tadi saya sampaikan, ada tambahan, mungkin ada tambahan betil, ada tambahan asetil, tambahan etil, dan macam-macam. Ya, satu dulu ini. Obat adalah bahan kimia. Yang kedua, disebut obat karena dosisnya terukur. Sekali lagi, disebut obat karena dosisnya terukur. Pada saat tidak terukur, boleh nggak dibilang racun? Boleh. Karena sekali lagi, memang disebut. Tadi saya sudah sepakat, nggak bisa Pak karena terlalu overdosis. Betul. Tapi secara zat, benar-benar dia masih obat. Misalnya, yang paling terkenal adalah, mungkin yang terkenal dulu adalah apa itu arsenik ya. Tapi itu anorganik ya. Ya. Tapi bisa, misalnya obat anti diare. Kalau kira-kira kita kebanyakan minum itu gimana? Sembelit bukan? Itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi salah satu bahwa bisa jadi racun buat kita. Racun dalam artian bukan kemudian racun yang benar-benar mengancam jiwa ya, tapi ternyata bisa mempengaruhi kesetimbangan tubuh kita. Oke. Kedengeran ya tadi saya sampaikan ya. Semoga masih jelas. Ya, jadi dari awal kenapa kok obat menjadi apa sih obat itu tadi? Sebenarnya zat kimia. Kenapa disebut obat? Karena dosisnya sudah diketahui bahwa cukup sekian. Ya, kalau lebih bisa nggak disebut racun? Sebenarnya bisa. Tapi dengan apa? Dengan catatan bahwa ini berlebihan dari yang itu. Paham ya? Awalannya dulu. Ada pertanyaan dulu? Belum? Kemudian sejarah obat. Sejarah obat itu seperti apa sih? Nah, sejarah obat ini sebenarnya dari dulu awalnya penemuannya dari alkaloid. Tahu alkaloid ya? Morfin pernah dengar dan ini
Mbak Kristiana, dengaran saya, Mbak? Iya, Pak, dengar. Ya, pernah dengar, Mbak, morfin dan quinine? Belum, Pak. Belum? Mas Hardian Dwi, pernah dengar? Saya pernahnya morfin, Mbak. Morfin pasti, ya. Dan morfin dari apa, Mas? Morfin itu, Mas? Kalau morfin itu kan, kalau darinya nggak tahu, Pak. Kalau Tapi obat apa? gunaannya itu kan untuk apa kayak zat bius itu kan, Pak. Oh ya, orang ngomong orang ngomong fly ya, Mas ya. Iya, Betul. Pak. Ya, itu betul. Ini dari untuk obat bius. Dan dia didapatkan dari tanaman. Kalau tidak salah namanya gula kopi, papaver, somniferum. Dan heroin itu sebenarnya modifikasi dari morfin. Mengapa tadi saya sampaikan ada yang semi sintesis itu karena aslinya udah ada, kemudian ditambah sesuatu menjadi turunannya, dan dia menjadikan itu berbeda secara sifat. Kalau quinine, yang pernah dengar? Ada yang dari luar Jawa nggak nih? Dari 23. Ada yang dari luar Jawa nggak nih? Atau ada yang dari Purworejo misalnya? Nggak ada. Mbak Ira, Aprilia, Dewi ada? Mbak Itur ya, Mbak? Iya, Pak. Ya, pernah dengar nggak Mbak quinine, Mbak? Wah, sopinya keluar. Belum pernah, Pak. Belum pernah, oke. Mbak Hidayah, Rohmiyanti, Iya, Pak. pernah dengar quinine, Mbak? Itu enggak sih, Pak? Untuk obat malaria. Betul, obat malaria. Jadi ini adalah obat yang sudah sudah sangat lama sebetulnya. Ini 1805 ini tahun ya. Ya, ini diisolasi sudah lama sekali sejak tahun 1800-an. Ini adalah awal mula adanya obat ya. Ya, kemudian ini adalah pemberian diambil dari tumbuhan pohon pinang, Cinchona sigiruga. Ya, dari crude medicinal plant extract, jadi dia dari ekstrak yang kemudian diambil dan kemudian distandarisasi dan dipreparasi. Tentu saja preparasinya masih seperti saat itu. Ya, kemudian ini general anesthetic tahu ya? General anesthetic in surgery ya. Anestetik umum, anestesi itu pereda nyeri ya, dikenalkan ya di pembedahan tahun 1842. Methyl ether harusnya tahu, nitrous oxide dan chloroform dari 1800-an. Antiseptik, fenol dan iodid, ya itu adalah beberapa preparat untuk membersihkan ya antiseptik. Ya. Terus hipnotik, sudah 1800-an. Ini juga bersama ada. Kalau ini tahu ya, hidroksiacetanilit atau paracetamol. Itu juga udah di akhir 1800-an. Ya. Itu juga banyak turunannya. Oke, kemudian, nah ini sintetik antimalaria. Dia jelas diturunkan dari virus ya. 1943 ini sudah masuk di masa-masa perang. 1943 sampai 1946 itu sudah masa perang dunia ke berapa? Dunia ke berapa? Ayo. Kedua. Ya. Pemakaian ini juga sudah banyak sebenarnya tadi, misalnya morfin tadi. Ya, kalau sering nonton film perang ya, kan ada tuh yang tim medis ini bawa tas medis, nah itu biayanya berapa dia pakai itu. Namun banyak hal juga bahwa mungkin karena perhitungan juga belum tepat saat itu disuntik malah enggak. Balik malah enggak ada. Itu juga banyak. Ya. Ini pertanyaan ya dari awal sampai akhir apa yang bisa kita pelajari ya sebenarnya tadi banyak hal yang
ternyata hubungannya sangat banyak antara farmasi dan kimia. Dari awal yang kimia organik tadi secara umum adalah itu, dan kemudian disambungkan atau disambungkan, dikombinasikan dengan farmasi jadi lebih. Nah, ini kimia farmasi atau industrial saya ambilnya di bukunya namanya kimia medisinal punya Pak Siswando. Nanti kalau cari ada, tapi kalau di itu masih dibayar ya. Oh ya, saya sudah stop dulu. Oke, Mbak Suci ya, ketuanya ya. Kalau tadi Oke, Pak. ada PC-nya siapa tadi? Mbak siapa? Maaf, Mbak, belum menghafalkan. Saya Pak Suryani. Mbak Suryani. Oke. Ini kan harusnya sampai jam 10.10 ya? Iya Berapa? Pak. 10 atau 10.20, Mbak? 10.30. 10.30. Oke, berarti nanti 10.30 mungkin kita absen dulu untuk praktikum, baru nanti tak selanjutin ya. Nggak apa ya? Tak lanjutkan sedikit, terus nanti saya mau sedikit cerita tentang bagaimana nanti kita mempersiapkan untuk offline. Nggak apa ya, nanti ini mungkin akan lebih sedikit, nggak apa lah. Tapi nanti jam setengah 11 ya Mbak ya? Setengah 11 nanti kita offline dulu buat yang praktikum. Nggak apa ya, itu ya Mbak Suci dan Mbak Suryani ya. Dan teman-teman semua ya. Ya. Saya lanjutkan. Sekarang share screen saya, Pak. Masih PPT ya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Masih, Pak. Sekali lagi dari awal tadi kita menyatakan apa sih kimia farmasi, atau mungkin ada berapa yang akan menyebut kimia medisinal, karena itu tipis lah kesamaannya. Jadi bagaimana kalau kimia farmasi itu menyambungkan antara kimia dan obat-obatan. Bagaimana kita dari awal merancang secara trial and error di lab maupun nanti ada sedikit komplikasinya. Ya, di pertemuan kebelakang nanti kita akan membahas beberapa konsumsi yang sangat berhubungan dengan aktivitas suatu obat. Ya, tapi dari awal tadi yang saya sampaikan, kenapa disebut obat ya karena fungsinya pas. Kalau enggak, bisa juga disebut racun. Gitu ya. Kenapa kita bisa sangat berperan sebagai tenaga medis farmasian ya karena kita bisa dibandingkan nanti misalnya besok praktek ya dengan perawat misalnya atau dokter, mungkin mereka tidak akan pernah tahu bagaimana hitung-hitungannya, misalnya kita harus melakukan berapa sih atau pengecarannya harus berapa sih. Sudah ya, itu sudah belajar ya. Kalau misalnya kita mau bikin larutan sekian ppm harus dilakukan berapa, itu ya beberapa mungkin ada. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kenapa kita harus, atau mungkin teman-teman Mbak Masuma di sini harus seperti ini. Nanti tentang. Nah, ini kimia farmasi atau kimia medisinal, ilmu bagaimana obat baru didesain dan ditentukan. Ya, atau cabang ini yang lebih lama lagi, Berger 1970, cabang ilmu dari kimia dan biologi serta digunakan untuk mengetahui dan belajar mekanisme kerja obat. Jadi di belakang kita ada antibiotik, kemudian antihipertensi, macam-macam. Dan itu ada kekhasannya tersendiri. Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Isolasi senyawa dari alam atau sintesis senyawa baru. Kemudian investigasi hubungan struktur senyawa dan dari alam atau senyawa sintesis, ya, senyawa sintesis dengan aktivitas biologi. Saya ulangi, isolasi senyawa dari alam atau sintesis senyawa baru. Ini maksudnya panjang. Atau investigasi hubungan struktur senyawa dari alam atau senyawa sintesis dengan aktivitas biologisnya. Jadi baru kemudian ini bisa jadi apa sih? Aktivitas biologis sebenarnya gini, apakah jadi anti diare, jadi anti hipertensi, antibiotik, apalagi anti DM, anti kolesterol, seperti itu.
menjelaskan proses interaksi senyawa dengan reseptor dari berbagai variasi reseptor. Kalau reseptor berarti membicarakan tentang aktivitas biologis atau aktivitas farmakologi. Menemukan sifat-sifat absorpsi, transportasi, dan distribusi obat. Atau studi perubahan transformasi metabolik, ekspresi, dan unitas senyawa obat. Jadi nanti mungkin nggak akan tanggung jawab, tapi paling tidak dari awal adalah kita mau tahu bahwa obat ini punya gugus ini, kira-kira fungsinya aktivitasnya apa sih gitu ya. Studi rancangan obat nasional. Jadi apa namanya? Gambaran besarnya. Sudah pelajari kimia organik ya, kimia organik apa enggak, iya harusnya enggak semua sih. Memang tidak ada gambarannya kalau kimia organik sudah pernah dapat kan ya. Farmakologi. Jadi sebenarnya semua berpengaruh, tapi bagian besar intinya adalah bagaimana kimia farmasi menjembatani bahwa ada suatu molekul ya, kita bisa tahu secara persis sifatnya seperti apa, kemudian kita tahu aktivitasnya untuk apa. Tentu saja aktivitasnya akan berhubungan dengan farmakologinya. Tadi saya sampaikan ya, jadi ini adalah gambaran apa namanya gambaran sangkut pautnya dari mana sih? Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini turunan 1 sulfanilamid ya. Sulfanilamid ini khas ini, dia punya ini ya, dan punya amid di sini. Gapson obat apa? Yang tahu? Ini adalah gambaran atau kita kasih. Mbak Dela Puspitasari ada? Ada, Pak. Ya, kira-kira atau dari 1, 2, 3, 4, 5 ada nggak Mbak yang Mbak Dela tahu itu fungsinya apa? Sulfanilamid itu, Pak. Apa fungsinya buat apa? Obat apa yang Mbak Dela? Infeksi jamur. Apa? Oh Mbak, nggak kedengeran, itu kamu baru ya? Masih kamu minta. Nah, Mengobati infeksi jamur, Pak. infeksi jamur, oke. Yang lain ada nggak yang tahu Mbak? Silakan. Kapson, buat apa? Sulfatoksin, buat apa? Provirusi, buat apa? Karbonamin, buat apa? Ada? Belum. Belum, oke. Berikutnya Mbak yang dipanggil siapa ya? Mbak Yanti, nah ini Mbak Yanti. Mbak Yanti ada? Iya, Pak. Ya, ada nggak Mbak? Selain sulfanilamid ya, Dapson, sulfadoksin, karbonamin, probenesid, hidroklorotiazid. Ada nggak Mbak? Mbak Yanti tahu itu obat apa? Salah satu aja, kira-kira aja. Kalau kamu googling juga apa sih Mbak? Tapi cepat jawabnya. Apa? Kalau yang menurut saya, Pak, yang saya tahu, Heeh. kalau yang Dapson itu untuk obat antibiotik, ya nggak, Pak? Khasnya antibiotik buat apa dia? Dia khas sebenarnya. Bener kayak apa? Kayak infeksi gitu. Kalau yang lain, Mbak, oke, antibiotik, tapi ini ada yang khas ini sebenarnya. Yang lain, sulfadoksin. Tahu nggak, Pak? Nggak tahu berapa loh, Pak.
Belum? Kalau yang Yang apa? karbamid itu untuk mengobati diabetes. Yang karbutamid. Iya, Betul. Diabetes. Yang lain ada lagi, Mbak? Atau sudah? cuman tahu itu, Pak. Oke. Sekarang yang dulu. Mbak Salma Rizky Amanda ada? Ada, Pak. Oke. Selain karbutamid, ya, yang lain apa, Mbak? Ini bener nih. Kapsul itu sebenarnya antibiotik, coba dia ada yang khas. Itu Mbak Salma tahu? Sulfadoxin itu, Pak. Obat apa, Mbak? Malaria. Obat malaria. Betul, sulfadoxin obat malaria. Ada lagi, Mbak? Ada lagi, Mbak Salma? Probenesid itu obat untuk asam urat bukan ya, Pak? Asam urat, betul. Ada lagi? Hidroklotiasid, masa nggak tahu? Coba ada yang tahu? Tekanan darah itu Yap, dia hipertensi. Kalau Dapsone, Dapsone untuk kusta. kusta, ya. Satu Dapsone untuk kusta, ini sulfadoxin untuk malaria, probenesid untuk mengurangi sakit asam urat, ya. Dia hipertensi kan vitamin untuk gula. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, yang mau kita adalah dari satu dari satu gugus ya, sulfanilamid ini bisa dapat 5 bahkan 6 ya. Sulfanilamid sendiri sebenarnya masih ada biasanya dia topikal atau disalep atau dibubuk ya, di bakteri. Nah, dari satu gugus ini kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu juga melalui kimia farmasi. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata kalau ada gugus lainnya, ya misalnya ini kan beda nih, ini ditambah satu biji benzen lagi ya, jadi 2, ya kan? Ternyata berubah jadi antibiotik. Ada biji benzen lagi, tapi ada nitronya, jadi sulfadoxin, jadi antibiotik. Ya, jadi dari sini kita melihat oh ternyata dari satu itu bisa jadi macam-macam. Itu ya. Sebaliknya, kalau ini pironolactone sama hidroklorida sama apa yang sama? Sama-sama obat apa? Mbak Diana Margarita begitu? Ya, Pak. Ya. Ini obat apa, Mbak? Empat dari Mbak. Kira-kira. Tadi udah ada itu seperti itu hidroklorida itu. Berarti obat apa, Mbak? Semuanya. Ya, kan? Ini semua antihipertensi. Tetapi yang kita perhatikan adalah sangat berbeda strukturnya. Ini seperti ini. Ya, nitro dan steroid ini, terpen ini. Ya, yang ini seperti ini turunan tadi, yang ini tidak ada. Ya, jadi dari berbagai macam turunan fungsi atau rumus bandut ya atau gugus fungsi bisa menghasilkan satu obat yang sama-sama untuk obat hipertensi. Sebaliknya dari sini dari satu gugus fungsi ya, bisa menghasilkan 5 atau mungkin lebih turunan yang berfungsi sebagai obat yang sangat berbeda-beda. Ini malaria, ini untuk kusta, ini untuk gula, ini untuk antihipertensi, ini untuk ya. Dan jadi ada 2, mungkin akan banyak tapi
apa yang punya kalian adalah dua ini besar, besaran apa gambaran besarnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada, silahkan diisi lagi ya, lalunya ya, presensinya ya. Silahkan, ini kan 2037, silahkan diisi, tetapi diklik yang kimia farmasi tapi praktikum. Ada ya, kimia farmasi praktikum paling bawah. Silahkan isi dulu ya. Kedengaran saya ya? Untuk presensi yang praktikum. Mbak Bas, kedengaran saya ya? Ini sambil isi presensi ya berarti ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Belum mulai kita ada yang belum presensi praktikum? Kalau sudah, yang sudah silahkan dicek tes praktikum ya. Mbak Suci, bisa ya Mbak? Mbak Suci atau Mbak Suryani? Apakah link pretestnya bisa? Sebentar, Pak. Mas Ardiadi, bisa itu link pretestnya? Bisa, Pak. Saya, oke. Bisa, Pak. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Dulu saya tak kamar mandi dulu.
Ini sudah. Nggak susah ya, saya coba bikin apa, mengulang sedikit. Kedengeran saya ya? Dengeran Kedengeran, Pak. Pak. Oke. Iya. Satu apa? Erlen Mayer, Pak. Bayar. Ini kapan ya? Kedua, Tabung reaksi. reaksi. Yang ketiga, Buret, Buret. gelas, Gas ukur. Ini? Abu takar. Bakar. Ini Pipet volume. volume, kalau bedanya sama yang di bawah ini. Yang di bawah pipet ukur, Pak. Ukur ya. Tadi saya cek sedikit, ada yang terjebak antar ini dengan ini. Kalau yang ini sudah jelas dia nggak bakalan bisa untuk mengukur di luar yang ditunjukkan, betul ya? Kalau ini 50, kemudian 25, 10 ya dia berarti hanya bisa untuk itu sampai batas standar. Kalau ini masih bisa yang pipet ukur. Betul gitu ya? Bawah apa? Ini mikropipet. Ya, coba kita ini. Dan pipet tetesnya emang sengaja saya nggak ada. Coba beberapa tadi saya lihat yang terjebak adalah di sini, di pipet ukur. Ini karena dia ada ukurannya. Dia akan lebih presisi, ya. Walaupun ini juga triknya juga ada triknya juga. Apakah nanti kalau yang ada buihnya di sini harus didorong juga atau enggak, ya? Kalau ini jelas ini ada tandanya di sini, dan dia hanya untuk ini saja. Kalau tidak, misalnya harus isi 102 atau 100,5, nah ini harusnya ini 100 ditambah ini bisa. Ya, gampang. Coba ingin ingat-ingat lagi aja. Udah lama nggak kelab juga kan? Oke, sebelum saya lanjutin tentang hukum. Pertanyaan tentang yang tadi, tentang kuliahnya dulu. Pertanyaan? Belum? insya Allah Belum, Pak. Lalu ya. Lalu ya, kita balik lagi. Oke, kemarin saya bilang dengan Bu Ika, Pak Tobi, dia menyampaikan, boleh Pak, silahkan kalau yang awal bisa dikasih untuk K3 ya, K3 atau mungkin pengenalan ya, karena banyak hal mungkin ya harus mungkin dengan ada nggak sih yang di luar kemarin saya kuliah dengan 2021 itu ada beberapa yang bukan hanya lulusan apa namanya SMA atau SMK atau SMF ya, tapi ada yang dari BAN pun juga dari IPA, itu benar-benar mungkin tidak familiar lah dengan itu. Kalau di 2000 ini 2020 kan ya, betul ya? Iya, Pak. Ada nggak yang misalnya bukan IPA gitu? Kalau yang BAN sih oke ya, tapi BAN juga ada IPA-nya kan? Apakah ada yang seperti itu? Ada, Pak. Ada, tapi udah kuliah berarti ya, jadinya setahun sudah lumayan ya harusnya ya. Dan ada dan belum masuk lab juga, ya Mbak ya, Mbak Mas. kalau masuk ke lab farmasi pernah Pak, cuman minjem alat gitu. Nggak bisa masuk aja, belum untuk praktikum ya. Belum Pak. Oke, semuanya belum berarti ya Mbak ya. Belum, Pak. Belum, oke.
Jadi saya pengen sedikit, jadi saya juga garap sih sebenarnya, karena jadi bahasan juga di kalangan dosen sebenarnya. Terus dia atau mungkin kemarin juga ada, kita kan ngobrol sama lulusan kelas kalian ya, itu lulusan maupun masih yang masih kuliah itu angkatan atas itu, angkatan itu nggak, itu yang kemarin lebih semua itu gimana ya Pak kalau keadaannya kayak gitu, karena kan di video dengan asli kan ya kita jelas rasanya berbeda, apalagi jadi saya menyampaikan ini dulu, nanti prakteknya semoga di minggu ketiga kita kuliah nanti kita bisa berpraktek ya. Kita sudah siapin sebenarnya modulnya, ya banyak berubah sih sebenarnya pada tahun lalu, tapi kan tahun lalu saya masih benar-benar online semua ya. Oke, mengenal dan mengambil fungsi alat tersebut serta mengetahui bahasa berbahaya. Mahasiswa memahami dan dapat melaksanakan prosedur keselamatan dalam laboratorium. Ya. Before entering the laboratory or carrying out any experiment, student atau uni student must wear cover low heel shoes. Jadi kalau bisa sebenarnya kalau kita mau ke lab ya, itu harus pakai ya yang flat shoes lah, low heels. Jadi ini low heels. Kalau saya dulu pas saya jadi asisten dosen, saya mintanya yang flat aja. Tahu ya, ini saya nggak mau menunjuk cowok atau cewek, tapi kebanyakan nanti yang cewek nih yang akan kena rules ini. Paham ya mbak-mbak sekalian ya? Kenapa? Karena tadi ya, kalau ada, kita nggak mengharapkan ada suatu kejadian yang nggak enak ya, tapi kita kalau kita evakuasi flat shoes akan lebih mudah ya daripada yang tadi. Sepakat ya mbak-mbaknya ya? Sandals or slippers are not allowed. Jadi kalau bahkan beberapa tuh saya minta harusnya bukan sepatu yang punggungnya itu kelihatan ya. Ada ya yang sendal kayak sepatu semi sendal gitu ya, tapi harus yang tertutup. Jadi pada saat tahu dibilang ya ada tumpahan atau apa itu, punggung kaki itu masih atas belakang alis itu masih tertutupan. Jadi kan biasanya kalau yang sepatu yang bertali, kita harus dia akan menuju ke lindung. Ya, yang pertama, wear comfort low shoes, sandals or slippers atau allowed. Sandal atau slipper ya, itulah. Wear and button up your laboratory coat. Nah, udah punya jas lab belum nih berarti? Belum, Pak. Belum. Udah ada Pak, tapi belum diambil. Oh, belum diambil, nanti tinggal ngambil ya. Kemudian nanti minggu depan udah ada detailnya, yang boleh berapa, yang boleh berapa, dan sudah boleh diambil. Harusnya sih kalau 20 Pak, bisa lah, bisa. Ya, dipakai, kemudian dikajikan ya. Nah, kalau gitu kita bisa pakai ini ya Pak. Safety glasses apa ya? Google. Kacamata yang seperti itu. Gitu. Ya, kemudian hijab tuck inside dalam itu. Jadi dimasukin ya. Jas lab itu dimasukin. Kenapa? Ya jadi dia nyampluk ya. Nyampluk tadi gelas ukur, biasanya kalau gelas ukur kita. Ya. Kemudian know the positions and the use of safety equipment. Jadi kalau di mana namanya? Di lab harusnya saya nggak akan ngomong. Saya belum mempelajari yang di lab ya, karena saya pribadi belum eksplor semua. Saya tahu lab saya nanti belum, karena saya juga kemarin sempat ada kegiatan mau offline atau online, jadi saya belum sempat ngecek. Tapi harusnya ada apart, kalau ada mati ringan, kemudian ada safety eye wash, eye protector. Jadi kalau waktu sempat tak kasih video ya. Kemudian know the exit of the building ya. Jadi kalau normal atau bagus itu
itu satu lab harus punya 2 pintu. Ya, pintunya 2. Dan in out-nya itu beda. Yang pertama nggak boleh pakai sandal, kalau bisa pakai sepatu yang tertutup, kemudian dikancingin jas labnya, jas lab laboratory ya, bukan jas lab. Walaupun kalau guyonannya dulu sama teman-teman saya di lab itu, kalau jas lab ini bersih berarti kamu nggak ngapa-ngapain. Apalagi kalau kita mainnya pakai ekstrak gitu ya, ekstraknya hijau, pasti nanti akan kotor. Tapi guyonannya seperti itu. Jadi kotor sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan bosok sih sampai kotor, tapi harus diganti ya. Kalau bisa dan ada pakai Google kata pelindung itu, kemudian hijab itu masukkan, silahkan. Kemudian dia tahu bahwa oh apartemen di sana, terus tempat keluarnya di sana. Itu kita harus tahu. Itu normal. Kita masuk lab, tahu dulu posisinya, oh di sana ada ini, di sana ada ini, alatnya ini, alatnya ini. Ya. Terus kalau misalnya sesuatu kita harus tahu. Nah, behavior which are not permitted in the laboratory, sikap atau sikap yang tidak diperbolehkan, playful, eat or drink, smoking, jadi jelas ya. Okay, while using the chemicals, student must remember that all chemicals, especially organic substances, are flammable. Jadi hampir semua ya, banyak walaupun hampir semua dan secara khusus organic substances ini biasanya dia sudah flammable, sudah terbakar, toksik atau keduanya, ya toksik yang sudah terbakar. Tidak boleh langsung di inhale pakai dihirup gitu. Makanya ini dicontohkan adalah biasanya dia gini, kemudian di bau, ya. Tidak boleh langsung gini. Nah, tadi saya, di kamera saya nyalakan. Kalau gini tidak boleh langsung gini, tapi ini baunya apa sih? Karena kan punya ya, aroma atau bau yang khas ya. Kalau misalnya kalau alkohol, ya kemudian apalagi heksa, itu baunya khas dan dia biasanya akan mudah terbakar. Nah, itu satu. Kemudian tidak boleh menghisap langsung dengan mulut, pakai pipet filler, pakai yang urin itu. Kemudian tidak boleh membuang apapun ke wastafel. Biasanya nanti jelek akan disediakan wadah khusus untuk buangan. Ya. Kemudian put the chemical waste into the label bottle atau containers as instructed. Put the chemical waste into the label bottle or containers as instructed. Jadi udah ada biasanya nanti di pojokan itu ini adalah untuk sampah dan dia harusnya berlaku. Hubungannya sama yang di bawah adalah don't use chemicals from unlabeled bottles. Jangan pakai bahan kimia yang tidak ada labelnya. Karena nanti Mas Mbak nggak bakalan tahu itu isinya apa, apakah benar itu isinya itu. Kemudian dilabeli tekstur atau reaksi tadi yang mau dipakai itu dilabeli semua. Jadi saya bilang kalau mau misalnya nih kita mau pakai rak, kemudian ada 10 tabung reaksi, sebelum kita buat harusnya tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 atau larutan A, B, C, D, E. Kenapa? Sampai kita sudah pakai, kita sudah diatur dan mereaksikan, ternyata setelah berapa lama kita lupa. Mau opo ya? Salah satu waktu itu makanya label all tested use. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Kalau ini ya? Ya Allah, Belum, Pak. Belum ya? Oke. Juga kalau ini yang
di SMS harusnya nggak bisa. Oke, terus ini kembali asam ya, kembali asam bisa digunakan untuk beberapa cairan, itu dia cairan yang dia menghasilkan atau harus menghasilkan hanya dia uap ya, dia. Nah, ya misalnya kayak apa? Asam uap ya, jadi dari uapnya jadi dari emang substansinya itu yang bisa dalam tetesan berkerumun kemudian digunakan sesuai instruksi. Dan well heating ya, ada beberapa ya hal yang nanti akan dipanaskan ya, jangan diarahkan ke temennya ya. Jadi ada beberapa yang pakai apa bunsen ya, bunsen bisa dipanaskan, jadi dipegang harus aman ya. Jangan seperti gambar nanti kena temennya. Oke, kemudian nah tempat atau meja harus bersih dan kering. Ada buku, kertas, atau apapun itu dipakai. Kemudian dicek, kayak tadi kan ada apa tadi red, ukur, pipet, itu dicek apakah ada panas atau enggak. Ya. Karena beberapa misalnya ada yang udah ketat atau sudah panas, kembali silakan. Ya. Terus jika terjadi kecelakaan, lapor. Ya. Kalau misalnya kena mata harus langsung dibelah atau di mana namanya di gerak baju atau badan harus dibelah. Ya. Nah ini untuk kena api ya. If your clothes catch fire, roll on the floor or cover yourself with safety blanket. Ya, roll itu apa ya? Guling-guling ya, guling-guling bawah itu. Atau pakai safety blanket kita pakai. If fire breaks out in the lab, kita harus lapor dan kita harus ambil apar tadi. Kalau terlalu besar waktu kita harus bilang. Kenapa ini menjadi penting? Karena kenapa tadi saya sampaikan di awal jalan keluar yang harus kita tahu ini salah satunya. Ya, jadi ada safety eye. Jadi ini ini untuk mata ya, ini disemprot, jadi matanya dibaca itu. Jadi ada tadi. Terus approve eye protector. Ya, itu fire di apa? Alat badan api juga. Jadi yang tadi reaksi di klan, di bunsen, gas, lalu gas, meter gelas, air bayar, dan cuma bisa itu 14 ukur ya. Jadi botol pipa, buat bakar, juga untuk volume. Tekstur brush, jadi jangan kita ketemu. Oke, kemudian lambang bahan kimia. Ini nanti mungkin ada beberapa yang harus kita lihat di kalau misalnya kita punya gambarnya misalnya etanol ya. Juga ada FSDX ya. FSDX itu material safety data sheet. Ini material ini safety ya, ini material biasa, terus safety ini data, ini sheet. Sheet itu kayak apa ya, kayak formulir ya, apa? Lembaran. Ya, ini lembaran atau kita kayak formulir lembaran.
material safety data sheet. Berarti data keamanan material lembaran. Nah, pernah dengar ya Pak Uci? Pernah dengar belum? Belum, Pak. Belum. Pas satu tadi ya. Mas Adri? Mas Adri udah pernah dengar belum Mas MPSDS? Belum, Pak. Belum. Ya, Mbak Ulfa Nurjana, udah pernah dengar belum? Iya Pak, dengar. Udah pernah dengar belum MSDS? Belum, Pak. Belum ya? Oke, tadi saya tulisin lebih. Ini material biasa ya. Iya. Iya, data. Sip. Material ini material biasa, safety data sheet. Dia lembaran tentang data keamanan material itu. Jadi dia isinya apa, terus namanya apa, kemudiannya berapa, dan sifatnya seperti apa. Nanti ada lambang-lambang itu yang menandakan, oh dia punya sifat seperti ini, berarti saya harus memperlakukannya seperti itu. Ya, paham ya tentang ini ya? Paham, Pak. Oke, terus selanjutnya ini flammable, ya. Jadi ini ada di atau mungkin langsung di tempatnya nanti, di tempat apa namanya, tempat itu ya. Biasanya kalau untuk apa, terutama yang untuk analisis ya, itu nanti dia 2,5 liter dia. Jadi botolnya gede gitu, 2,5 liter, kaca, itu ada ininya. Ini ada flammable, tertib, atau mungkin apa ya, etanol gitu ya. Simbol itu bahan kimia punya titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api busa, permukaan metal panas atau mencatat dua api. Tidak terkendali, semuanya sekarang. Setelah ini, toksik, ya, etanol, benzena. Nah, dia bersifat beracun, dia dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius bila terhirup, tertelan atau terabsorpsi dalam kita. Terabsorpsinya ini ya, kadang kita nggak terasa, kadang kita coba nggak apalah, kita pakai bla gitu, tapi harus hati-hati. Ya, kemudian berikutnya harmful atau berbahaya. Bahan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila terhirup, tertelan atau kontak dengan kulit, dan hirup dan telan dan hindari kontak langsung dengan kulit. Klorometan, etilen glikol. Ya, beberapa bahan mungkin rasanya dingin dia tidak di apa, bukan kulit, tapi jadi tidak sedingin itu. Eksplosif. Nah, kalau ini berbeda lagi ya, sudah meledak, kalau lagi mudah terbakar ini sudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunyi api, gesekan atau benturan. Hindari pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan api, dan sumber lain, bahkan tanpa oksigen atmosferik. HClO3, HNO3, trinitrotoluan. Ini iritan, nah ini bisa kemarin gatel. Ada kata-kata iritasi atau kulit terbakar. Penanganannya hindarkan kontak langsung dengan kulit.
NaOH, Cl2. Korosif. Jadi asam-asam kuat. Walaupun ada juga yang basa kuat. Untuk dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal bahkan dapat menyebabkan kulit mementas. Jangan sampai terkejut pada mata. Oksidasi, jadi oksidasi. Sifat oksidasi dapat disebabkan kebakaran dengan sangat panas saat ledak dengan sangat terjadi. Jadi radioaktif juga masa berkolorat. Berkolorat. Nah, ini tidak boleh dibuang langsung ke apa namanya tadi wastafel ya. Bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan adalah menyebabkan kerusakan ekosistem. Hidrogen, timah urea, tetrafluorometan, petroleurin. Nah, ini jarang sih sebenarnya, tapi kita harus tahu. Ya, jadi itu sekilas ya. Jadi nanti kita harus tahu bahwa nanti ada yang terinfeksi plastik. Kemudian apa namanya? Kita harus paham bahwa oh ternyata ada beberapa yang harus kita tahu ya. Pertanyaan? Belum? Insya Allah belum, Pak. Belum. Bentar ya.
Sebentar ya, saya ambilkan apa? Apalah. Oke. Saya kirim PDF, ya. Kelihatan nggak? Jadi buka nggak? Isinya apa judulnya coba? Sudah download? Di Mokang ya, Pak. Apa? Enggak. Sorry, di chat Zoom. Chat room. Di chatroom tidak ada. Terus ini Mbak Suryani bisa buka nggak? Bentar Pak, belum. Coba, bisa nggak? Bisa Pak. Saya. Oke, sekarang dicoba itu dibaca ya. Baca, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Dibaca, kemudian dia sebenarnya neliti apa. Ya, nelitinya kelihatan sih sebenarnya. Kemudian aktivitas apa sih yang dicari, gitu ya. Kemudian metodenya apa? Satu, dia neliti apa, ya. Kemudian kedua, aktivitas yang mau dicari itu apa, ya. Yang ketiga, metodenya pakai apa. Terserah, ini saya belum mengerucutkan tentang harus pakai apa, enggak. Tapi kita masih, ini saya tulis ya. Satu, meneliti apa, gitu. Meneliti apa. Kemudian dua, mau dibuat untuk apa? Maksudnya aktivitasnya ya. Mohon maaf Pak, kok nggak ada ya Pak di chat. Enggak ada. Mbak Suryadi atau Mbak Suryadi ya yang punya, saya punya nomornya. Saya kirim ke situ ya Mbak ya. Nanti di-share ya di grup ya. Iya Pak. Bentar, Mbak. Atau coba Mbak ini sebenarnya itu sama. Nanti coba kalau sudah dikirim di grup, coba kita samakan. Saya ulangi ya, meneliti apa, ya, kemudian mau dibuat untuk aktivitas apa. Dan kemudian yang ketiga, metodenya apa. Yang keempat, hasilnya bagaimana. Menurut saya ya, Mbak Suryani sudah terima baru saya? Sudah Pak. Sudah, judulnya apa Mbak? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Untuk yang kedua tadi apa nggih Pak?
mau dibuat untuk aktivitas apa? Sudah, Mbak? Ini Mbak Suci tadi ya? Mbak Suci ya? Alivia, Pak. Olivia, ada Olivia. Sudah ya? Terima Satu. kasih, Pak. Yuk, saya ulangi. Meneliti apa? Ya. Mau dibuat untuk aktivitas apa? Kemudian 3, metodenya apa? Hasilnya bagaimana? Mbak Suryani, bisa dibacakan, Mbak? Judulnya aja, Mbak. Apanya, Pak? Judulnya aja. Judulnya tadi saya kirim. Halo, Mbak? Iya, Pak. Ya, silakan. Enggak, saya cuma mau ngecek aja yang tak kirim tadi nggak benar gitu. Tentang screening fitofarmaka dan uji aktivitas antioksidan ekstrak aseton daun kelor. Ya, oke. Betul itu. Oke. Saya kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya, nanti kita bahas di belakang. Ya, jadi nanti ada gambaran. Itu ya, ini saya dulu saya buat dulu biar bisa dikerjakan dulu. Oke. Bentar ya. Tentang DBPH-nya tadi gimana, Pak? Hanya menurunkan apa, Mbak? Mbak siapa tadi, Mbak? Saya nggak mengerti. Nah, Adanya penurunan absorbansi DBPH, Pak. Nah, ini kan masih data bisa dibilang kalau yang ini oke antioksidan. Kemudian ada absorban, nah, yang harus diganti untuk tugas selanjutnya adalah bagaimana kita mengkaitkan tentang absorbansi DBPH dengan antioksidan. Itu yang pertama. Kemudian antioksidan itu ada kemungkinan lagi nggak sih? Kira-kira kalau misalnya antioksidan itu bisa untuk apa? Dari beberapa, ini saya kasih contoh dari beberapa total aplikasi itu, antioksidan ada hubungannya nanti dengan antiinflamasi, itu bisa. Antiinflamasi berarti nanti apa? Mengurangi nyeri, misalnya seperti itu. Ya, karena antioksidan itu sebenarnya masih apa namanya ya? Baru parameter saja. Ya, baru parameter saja. Kalau parameter saja harusnya masih ada yang bisa dituju lagi. Misalnya tadi saya sampaikan antioksidan ada hubungannya sama anti nyeri atau ada hubungannya dengan anti infeksi atau ada hubungannya dengan anti kanker. Gitu ya. Itu bisa. Kemudian saya lanjutkan lagi ke DBPH. DBPH ini kan parameter dari antioksidannya kan. Nah, itu yang harus dicari, bukan dicari ya, harus dihubungkan. Apakah benar kalau ini misalnya dia bisa IC50 kan ya, nilainya di sini pakai IC50, ya, oh bisa benar antioksidannya dengan. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan nggak antara kalau absorbansi atau aktivitas penangkapan radikal yang besar bisa untuk antioksidan. Kalau memang benar dibuktikan dengan antioksidan, ini bisa nih untuk apa? Maksud saya tadi di mana adalah seperti itu. Kalau metodenya yang untuk aktivitas adalah yang bawah uji penangkapan radikal. Ya kan? Kemudian bisa ada, sebenarnya ada lagi ada yang lainnya juga. Jadi salah satunya memang untuk itu. Kemudian untuk kira-kira yang bertanggung jawab itu yang mana sih dari hasil uji fitokimianya. Ya, sekali lagi, sudah betul ekstrak aseton kelor ya. Kemudian dibuat untuk apa? Kalau dalam hal ini ujinya adalah untuk antioksidan. Ya kan? Dengan metodenya apa? Pakai DBPH, uji penangkapan radikal. Hasilnya cukup bagus. Kalau cukup bagus berarti antioksidannya bagus. Kalau antioksidannya bagus, bisa untuk apa ya?
Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Oke, paham ya gambarannya? Gambaran nanti tugasnya nanti saya kasih ada 2 paper, silahkan dikerjakan masing-masing, kemudian dibikin kayak gini aja. Ya, jadi kayak gini, kemudian nanti ada yang saya minta untuk presentasi untuk berikutnya. Nah, pertanyaan tentang tugasnya ini? Kalau Pak bisa diulang Pak. Oke, ya. Tadi benar, menelitinya udah benar. Ekstrak aseton juga karena kelihatan ya dari awal di depan di judul pun kelihatan. Kemudian uji dibuat untuk apa, atau mungkin di atas malah dibuatnya nanti di bawah aja ya. Nah, jadi metodenya apa untuk ekstraksinya? Untuk ekstraksinya betul maserasi ya, berendam. Kemudian untuk ada uji fitokimianya ya tadi ya, itu bisa juga disertakan. Ya, atau uji fitokimianya disertakan boleh. Kemudian ada uji BWPH, uji penangkapan radikal. Ada uji fitokimia, di sini ditambahin misalnya. Jangan apa tadi dapat ada alkoholnya, ada minyak, ada kualitatif gitu. Ya, oke. Terus dari uji alkaloid, dari uji fitokimia ternyata ada alkaloid, tandur, flavonoid, ya kan, steroid. Dari uji kualitatif, dari kuantitatifnya ada penurunan absorbasi BPPH, berarti dia dipegang sama salah satu komponen di ekstrak itu. Nah, berarti dari situ ada kesimpulan bahwa oh benar uji BPPH-nya positif, acidity-nya bagus, kecil, ya kan? Terus ternyata uji BPPH adalah parameter untuk uji antioksidan, salah satu parameter uji antioksidan. Nah, uji antioksidan berarti bisa positif antioksidan. Nah, kalau kita punya uji antioksidan yang bagus, kira-kira kita mau buat apa yang fix? Uji aktivitas antioksidan bisa berhubungan dengan, saya kasih contoh, antibakteri. Itu disediaan disediaan itu bisa sediaan salep. Nah, kemudian ada juga antiinflamasi. Ya. Pun ini hubungan ini harus dibuktikan juga dengan jurnal, dengan publikasi. Tapi banyak sebenarnya. Ya berarti bisa untuk antiinflamasi, perda nyeri, antibakteri juga bisa, atau support. Paham ya ini gambarannya? Ini saya tulis aja, saya kirim nanti ke Mbak Suryani. Ya, nanti tak kirimnya aja sekalian sama paper. Ada yang tanyakan lagi? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ini waktunya udah habis. Ya, ini sudah selesai Pak. Sudah selesai. Ya, nanti saya kirim. Nanti ini contohnya dikerjakan seperti ini aja nggak apa-apa. Nanti saya kirim ke Mbak Suryani ininya ya Mbak papernya 2. Terus saya mau tanya, kalau hari Rabu bisa nggak mulai jam 9? Apa ada kegiatan jam 9?
Kalau saya kuliah lagi jam 12:30. Berapa? Insya Allah bisa. Bisa ya, nanti minggu depan berarti saya konfirmasi kalau bisa tadi jam 9 mulai ya. Dan nanti jam 11:30 selesai. Itu sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu tentang ininya? Untuk mereview itu Belum boleh Belum ada. gitu, Pak, Belum apa? Boleh gimana, Mbak? Maaf. ditulis tangan. Ditulis tangan tapi nanti difoto terus dipresentasikan ya, Mbak ya. Nanti saya minta ada yang presentasi. Oke, baik, Oke. Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Nanti ini presentasinya apa? Ini tadi yang tugas yang tadi saya kirim ke Mbak Suryani, sekaligus ada 2 paper yang harus dikerjakan masing-masing ya. Dibahas bareng-bareng boleh, tapi silahkan ditulis masing-masing biar nanti semua juga nyoba dan tahu. Itu nggih. Saya tutup. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.